Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai macam penyakit yang sedang melanda negeri ini. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran Al-Quran wal Hadis meskipun masih dilaksanakan dengan jarak jauh, yaitu dengan belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah yang ingin Bapak sampaikan adalah mengenai isi kandungan hadis tentang niat. Baik, sebelum Bapak sampaikan mengenai isi kandungan daripada hadis tentang niat, maka Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu dengan menyimak video pembelajaran peserta didik mampu memahami arti dan isi kandungan hadis tentang niat dengan benar. Baik, Bapak akan mereview terlebih dahulu. Minggu yang lalu Bapak sudah mencontohkan bagaimana cara membaca hadis tentang niat. Berikut akan Bapak bacakan kembali dengan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu muttafaqun alaihi. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innama, sesungguhnya, al-a'malu, setiap amal perbuatan, bin niyati, tergantung daripada niatnya, wa innama, dan sesungguhnya, likulli, setiap imri'in, perkara, manawa, tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat, dan maka barang siapa yang terbukti hijratuhu, hijrahnya, ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, fahijratuhu, maka hijrahnya itu ilallahi wa rasulihi, hijrahnya itu kepada Allah, untuk Allah dan rasulnya. Faman kanat, dan barang siapa yang terbukti hijratu, hijrahnya itu ila dunya, untuk dunia, yusibuha, yang dia inginkan dari kekayaan dunia itu, au ila mur'atin, atau untuk perempuan atau wanita, yankihuha, yang ingin dia nikahkan atau dia ingin dia nikahi, fahijratuhu, maka hijrahnya itu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sebatas apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, pada kesempatan kali ini juga Bapak ingin menyampaikan tentang asbabul wurud. Apa sih asbabul wurud? Asbabul wurud itu artinya sebab-sebab turunnya atau keluarnya hadis. Kalau di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan asbabun nuzul, maka dalam hadis itu ada yang disebut dengan asbabul wurud. Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah atau dikeluarkan Rasulullah berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, yang diikuti oleh sebagian besar para sahabat. Dalam peristiwa tersebut ada salah satu seorang laki-laki yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Akan tetapi niatnya bukan untuk kepentingan perjuangan Islam, melainkan ingin menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais. Nah, Ummu Qais ini adalah seorang perempuan yang ingin ikut berhijrah dengan Rasulullah SAW dan sudah bertekad ingin hijrah dengan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Maka seorang laki-laki yang tadi juga Ummu Qais ini mengatakan, saya siap dinikahi asalkan setelahnya sampai bersama Rasulullah SAW di Madinah. Maka laki-laki tersebut yang ikut berhijrah niat ingin menikahi Ummu Qais pun menikah dengan Ummu Qais pada
setelahnya sampai di Madinah. Setelahnya kita mengetahui cara membaca hadis, terjemahnya, dan kemudian juga asbabul wurudnya. Berikut Bapak sampaikan isi kandungan hadis. Secara umum, hadis tersebut menyampaikan yang pertama, setiap amal perbuatan sangat bergantung kepada niat. Artinya, amal perbuatan yang kita kerjakan itu harus dibarengi dengan niat. Niatnya itu apa? Karena Allah atau karena yang lainnya. Yang kedua, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Contoh misalnya, jika seorang murid atau siswa niatnya berangkat ke sekolah untuk mendapatkan ilmu atau mencari ilmu, thalabul ilmi, maka dia akan mendapatkan ilmu yang apa dia niatkan. Tetapi berbeda jika niatnya itu hanya ingin bertemu dengan teman atau hanya ingin bertemu atau mendapatkan uang jajan, maka dia hanya akan mendapat apa yang dia niatkan saja. Yang ketiga, niat itu harus betul-betul ikhlas dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika amal perbuatan yang kita kerjakan itu ingin mendapatkan betul-betul pahala dari Allah, maka harus diniatkan betul-betul ikhlas dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaannya, apa sih niat itu? Nah, kita coba cari pengertian niat itu dari dua pendekatan. Pertama, secara kebahasaan. Jadi, niat itu berasal dari kata nawa, yanwi, niyatan. Yang artinya al-qasdu, suatu maksud atau tujuan. Atau juga al-hibdu, atau penjagaan. Artinya, niat itu berarti menurut bahasa adalah maksud atau tujuan. Tujuan yang ingin kita capai atau maksud yang ingin kita capai. Sementara menurut istilah, niat itu menurut kalangan Imam Syafi'i, niat itu diterjemahkan dengan qasdu syai'in muqtaronan atau muqtarinan bi fi'lihi. Sekali lagi, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Artinya, menyengaja melakukan sesuatu yang dibarengi dengan melakukannya. Artinya, ketika kita berniat melakukan sesuatu, maka harus dibarengi dengan melaksanakannya. Contoh, misalnya kita akan atau berniat melaksanakan sholat, maka niat itu harus dibarengi dengan melaksanakannya. Nah, niat ini, ya, apabila niatnya itu baik, maka Allah akan mencatat apa yang kita niatkan walaupun kita belum mengerjakannya. Makanya di sini dikatakan menyengaja melakukan sesuatu yang dibarengi dengan melakukannya. Maka sekali lagi, jika niat kita baik mengerjakan sesuatu tetapi kita belum mengerjakannya, maka Allah sudah mencatat niat itu dengan niat kebaikan, dengan pahala kebaikan. Ya, demikian pengertian daripada niat. Setelahnya kita mengetahui pengertian daripada niat, maka dalam kesempatan hari ini juga Bapak ingin menjelaskan kedudukan dan fungsi daripada niat. Kedudukan niat, Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa niat adalah rukun sebuah ibadah. Jadi artinya, niat menjadi sesuatu yang harus dikerjakan atau harus dilakukan pada saat kita akan melaksanakan ibadah. Contoh misalnya, ketika kita akan melaksanakan wudhu, maka niat itu adalah menjadi rukun yang pertama. Jika wudhu itu tidak dibarengi dengan niat, maka wudhunya tidak sah. Atau misalnya, ketika kita akan melaksanakan saum Ramadan atau puasa Ramadan, rukunnya hanya ada dua. Yang pertama adalah niat di malam hari, dan yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka Imam Syafi'i dan Imam Maliki menyatakan bahwa kedudukan niat itu adalah sebagai rukun daripada ibadah yang harus ada pada saat kita akan melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian niat itu memiliki fungsi. Fungsi yang pertama untuk membedakan antara perbuatan ibadah dengan selain ibadah. Contoh misalnya,
ketika kita akan melaksanakan puasa, maka niat ini menjadi rukun yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan ibadah puasa. Berbeda niat dengan misalnya program diet. Nah, program diet ini tidak perlu pakai niat karena program diet ini bukan ibadah. Maka untuk membedakan antara perbuatan ibadah dengan selain ibadah atau kebiasaan yang lainnya, maka dibedakan dengan niat. Jadi niat itu akan membedakan apakah ini adalah ibadah atau bukan. Yang kedua, fungsinya itu adalah satu, membedakan suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contoh, ketika kita melaksanakan niat untuk sholat zuhur, maka yang kita lakukan adalah sholat zuhur. Berbeda. Nah, kemudian membedakan suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kita melaksanakan sholat asar, maka niatnya kita sholat asar, yang dikerjakan adalah sholat asar. Jangan kita niatnya sholat asar, tetapi yang dikerjakan adalah sholat zuhur. Atau misalnya yang dikerjakan adalah sholat maghrib. Nah, itu jadi membedakan suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contoh lain misalnya ketika kita akan berwudu, maka niatnya adalah niat wudu, bukan niat sholat. Sama halnya dengan misalnya atau kita melaksanakan sholat tetapi niatnya wudhu. Nah, itu jadi membedakan suatu ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Itu adalah fungsi daripada niat. Yang ketiga, niat bisa menjadikan selain ibadah berpahala ibadah. Contoh misalnya kita akan melaksanakan kerja bakti. Nah, jika kerja bakti itu dilaksanakan atau gotong royong membersihkan parit atau misalnya jalan itu diniatkan ibadah kepada Allah, maka insya Allah akan menjadi berpahala ibadah. Jadi sekali lagi, niat berfungsi untuk membedakan antara perbuatan ibadah dengan selain ibadah. Kedua, membedakan suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang ketiga, menjadikan selain ibadah berpahala ibadah. Kemudian permasalahan yang lain yang muncul pada saat niat itu adalah tempatnya. Yang harus kita ketahui adalah tempatnya. Tempat niat itu di mana? Tempat niat itu adalah para ulama pada umumnya sepakat bahwa letak niat itu adanya di dalam hati, bukan ada pada lisan. Misalnya contoh begini. Ketika kita akan wudhu, lisan kita mengucapkan nawaitul wudu'a li rafil hadasil asgori fardulillahi ta'ala. Itu lisan mengucapkan, tetapi dalam hati kita tidak mengucapkan, tidak berniat untuk wudhu, maka itu menjadi tidak sah atau jadi batal wudhunya atau tidak sah wudhunya. Jadi sekali lagi, ketika kita membasuh pertama wajah kita, maka hati kita berniat. Niatnya apa? Niat berwudhu di dalam hati. Niat saya berwudhu menghilangkan hadas kecil fardulillahi ta'ala. Itu niat di mana? Di dalam hati, bukan di lisan. Ya. Jadi sekali lagi, niat itu tempatnya di dalam hati, bukan pada lisan atau mengucapkannya. Nah, karena tadi niat itu merupakan pekerjaan hati, maka di sini ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan hukum melafazkan niat atau mengucapkan niat pada saat kita akan melaksanakan ibadah. Contoh misalnya mengucapkan niat wudu kayak tadi. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardulillahi ta'ala. Atau misalnya kita akan melaksanakan sholat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu adalah mengucapkan, melafazkan niat. Maka di sini ada 3 pendapat. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa disunahkan melafazkan niat sebelum memulai ibadah. Tetapi niat yang kita lafazkan, kita bacakan itu harus sesuai dengan niat yang ada pada hati. Jangan beda niat di hati dengan yang diucapkan itu beda, maka menjadi tidak sah juga. Jadi harus sama antara niat yang dilafazkan dengan niat yang ada di dalam hati, atau niat yang diucapkan dengan niat yang dilafazkan di dalam hati atau diucapkan di hati. Yang kedua, Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh. Makruh itu berarti sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan, tidak dilaksanakan. Yang ketiga, menurut Imam Maliki berpendapat bahwa melafazkan niat merupakan khilaf al-aula. Boleh dilakukan, tapi lebih baik ditinggalkan. Nah, dalam hal ini kembali kepada keyakinan kita, apakah kita mau mengambil pendapat yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Artinya, melafazkan niat itu boleh-boleh saja, tetapi harus sesuai dengan apa yang diniatkan di dalam hati. Tidak dilafazkan, tidak apa-apa, silahkan. Jadi tergantung kepada kita, apakah kita mau melafazkan, mengucapkan niat itu sambil dengan
sama dengan yang diucapkan dalam hati ataupun hanya niat dalam hati saja, boleh, silakan yang mana saja yang ingin kalian lakukan ya. Baik, sekian pembelajaran hari ini, penjelasan singkat mengenai isi kandungan hadis, juga penjelasan singkat mengenai pengertian niat, fungsi dan kedudukan niat, serta bagaimana hukum melafazkan niat sudah Bapak jelaskan. Semoga bisa kalian pahami dan kalian mengerti, tidak juga membuat kalian bingung apakah boleh diucapkan atau tidak. Itu silakan kembali kepada kalian, mau diucapkan boleh, tidak pun tidak apa-apa. Yang penting pada saat melaksanakan ibadah, niat harus dilakukan, karena niat kedudukannya sebagai rukun dalam sebuah ibadah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Untuk hari ini Bapak tidak memberikan tugas khusus, tapi kalian silakan jika materi ini penting, kalian boleh buat rangkumannya. Jika tidak, kalian pahami saja, kalian simak saja apa yang ada pada video ini, penjelasan kali ini. Dan sekali lagi, semoga kalian bisa paham dan mengerti apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.